Om Swastiastu. Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Panorama Dialog 1 Jam. Mita Gracia masih menemani Anda. Tapi hari ini adalah untuk edisi spesial dan juga edisi yang berbeda dari biasanya karena hari ini saya kedatangan bintang tamu. Langsung kita sambut. Yeay. Untuk pagi hari ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Munapi Gatre atau apa kabar ini Dek Uli? Baik, luar biasa baik. Ya, luar biasa baik ya. Kalau misalkan di luar itu orang tahu namanya Deulik sebagai nama artisnya. Boleh kita kasih bocoran nggak? Sebenarnya nama asli dari Deulik yang orang-orang itu penasaran. Siapa sebenarnya nama asli dari Deulik? Boleh dikasih tahu ya? Nama aslinya agak Balikui kalau orang bilang. Balikui. Di Made Suwastini. Suwastini. Jadi nggak mungkin panggilannya Mbok Suas ya, enggak ya. Kalau Deuli itu sendiri nama kecil. Nama kecil. Ya, nama panggilan. Tapi emang masih imut sih sebenarnya sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nah, tentunya untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang Deuli ya. Kalau misalnya tadi ternyata nama aslinya Suwastini, Made Suwastini. Ya. Berarti itu artinya anak kedua dalam silsilah Bali. Nah, kenapa disebut Deuli? Karena memang panggilan kecilnya dan masih imut-imut gitu. Sampai sekarang panggilannya Deuli gitu ya. Jadi boleh kita kasih tahu juga buat pemirsa dimanapun berada gitu ya, Deuli ini sebenarnya adalah salah satu istri. Nah, istri dari siapa? Siapa ya? Boleh dikasih tahu juga, istri dari salah satu anggota Dewan Daerah Bali. Nah, sebenarnya kesibukannya selain menjadi istri dari anggota Dewan dari Provinsi Bali ini, kesibukan lainnya Deuli ini seperti apa? Ya seperti biasa, ibu rumah tangga, ngempu di rumah. Wih, ngempu bahasanya ya, menjaga anak seperti itu ya. Terus nyanyi masih, show keliling Bali masih ada. Nyanyi masih. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kesibukan wanita Bali begitu ya, sibuk dengan aktivitas adat istiadat, kemudian berkeluarga, ngempu juga, dan ada satu lagi menyanyi. Nah, ini yang paling manis sekali kita bahas. Kenapa ini bisa memilih di jalur lagu Bali? Nah, itu pertanyaannya tuh. Sebenarnya sih awalnya saya juga nggak kepikiran untuk jadi seorang penyanyi, apalagi ya cukup dikenal sama masyarakat Bali. Awalnya cuma sekedar hobi nyanyi aja. Ini bukan cukup dikenal, tapi sudah booming ini ya. Siapa sih yang nggak tahu Deuli dari zaman dulu sampai sekarang masih eksis? Awalnya gitu ya? sih dari zaman SMP itu memang sudah hobi nyanyi. Hobi Terus nyanyi. Mungkin ikut lomba sering ya? enggak juga sih. Enggak juga padahal ya? Karena dulu tampang mungkin agak kalau dikasih nilainya cuma 5 ya, jadi suara mungkin lumayan. Itu bukan tapi lumayan, tapi sudah. belum banyak orang tahu lah. Terus Pada kemudian SMP itu? ya Kemudian? saat kemudian terus peralihan zaman, lagu pop Bali booming pada zaman Widi Wudiana. Akhirnya saya tertarik sama lagu Bali. Kemudian disitulah baru ikut karaoke di radio. Terus ada produser yang lirik. Terus disuruh rekaman. Dari situlah awal mula karir seorang Deulik. Itu kira-kira tahun 2000. Tahun 2000. Dan itu ternyata waktu teman juga tuh Widi Wudiana booming ya? Iya, waktu itu. Waktu itu. Kenapa saya suka sama kecantol sama lagu Bali? Kecantol. Bahasanya emang beda. Iya, nyanyi dulu Bali waktu ya? SMP emang nggak tahu lagu Bali, yang taunya tuh lagu pop Indonesia yang zaman-zaman masa Bahana itu Suara ya. Pelajar ya. Bahana Suara Pelajar. Ya terlihat banget masanya beda generasi. Beda genre ya. Beda genre. Dan tapi kalau seru banget kita ngelihat kan kalau zaman sekarang gitu kan, aduh kekinian nih 2016 dengan lagu-lagunya sudah bertebaran. Tapi Deulik ini masih eksis dengan lagu Bali, bahkan anak-anak muda akhirnya tergerus gitu ya mengikuti zaman. Wih, lagu Deulik yang kasmaran itu. Nah, seperti apa itu menanggapi? Itu yang paling saya sangat apresiasi sekali untuk anak muda Bali sekarang, karena walaupun zaman sudah semakin maju, globalisasi sudah berkembang, mereka masih tetap cinta sama budaya lokalnya gitu loh. Tetap cinta budaya lokal ya. Itu sangat saya apresiasi sekali. Makanya lewat kesempatan ini saya juga terima kasih sekali kepada seluruh generasi muda masih tetap mencintai produk lokalnya sendiri. Gitu. Wih, produk lokal. Contohnya Deuli ini ya, produk lokal. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa nggak malu ya nyanyi lagu Bali? Pada banyak loh lagu-lagu luar, misalkan atau lagu Indonesia contohnya yang booming. Nah, itu seperti apa tanggapan pro dan kontranya di luar seperti itu? Kenapa mesti malu ya? Karena kalau sesuatu yang kita lakukan itu memang positif gitu ya. Apalagi kan kalau kita
cinta dengan budaya Bali, apalagi musik Bali gitu khususnya. Positifnya kan kita bisa melestarikan bahasa Bali, budaya Bali itu ya. Bali. Kenapa kita harus malu untuk sesuatu yang positif bagi negeri kita sendiri? Jadi nggak ada alasan untuk malu, saya rasa. Benar sekali, negeri kita sendiri. Woi, dari Bali datang ke negeri. Jadi memang bukan hanya di Bali aja. Siapa tahu Deuli mungkin punya fans di luar. Nah, kira-kira pernah nggak ini? Boleh diceritakan mungkin atau konsernya atau mungkin semua hiruk pikuk ngelihat Deuli dari Bali nih. Gitu. Kalau cerita jangan dibilang sombong ya. Dulu pernah orang Jepang ketemu dan nyanyiin lagu, saya juga pernah. Orang Jepang menyanyikan lagu Bali? Itu belajar sama Deuli langsung? Enggak, dia lihatnya lewat ini internet, YouTube, terus gitu ya. katanya suka walaupun nggak tahu. Nggak tahu artinya? Ya nggak tahu artinya, katanya suka sampai dia hafal liriknya juga ada. Sampai hafal lirik? Iya. Wow. Terus orang Australia atau apa kalau nggak salah pernah juga diundang ke ulang tahunnya. Itu di Bali atau di luar? Kebetulan dia ulang tahun di Bali. Oh, kebetulan ulang tahun di Bali. Terus diundang ke situ. Wow, Juga jadi pernah. bahkan orang kalau di luar daerah Bali sih sudah sering, seperti daerah transmigran ya, terutama ke Lombok, Sulawesi, Sumatera, itu sudah. Wow, jadi bukan hanya Bali begitu ya, Deuli yang imut-imut gitu ya. Bangga dikit lah. Iya, bukannya bangga lagi, tapi kita sebagai warga Bali harusnya patut mempertahankan, terutama karena kan budaya Bali, salah satunya bahasa Bali adalah bahasa ibu dari Bali. Nah, seru banget kan. Jadi Tuti berbagi buat pemirsa dimanapun Anda berada hari ini. Sekali lagi nih kita bersama Deuli, panggilan sayangnya ya, salah satu penyanyi Bali yang eksis banget di Bali. Nah, kalau misalnya kita juga ngebahas tentang perkembangannya, dan dari tahun 2000 tadi kan ya, ini kira-kira udah berapa album? Nah, berapa album yang sudah ditelorkan begitu ya? Untuk album solo sudah 10 album. 10 album Kompilasi solo. saya nggak ngitung berapa. Sudah banyak banget ya. Wih, jadi dari tahun 2000 album solonya 10. album solo aja 10. Nah, dari album solo 10 yang boleh diceritakan kisah awalnya dari albumnya seperti apa, kemudian salah satu penciptanya mungkin, atau jangan-jangan Deuli sendiri? Ada beberapa. Ada berapa? Boleh diceritakan lah seperti itu. Dari sekian album itu mungkin yang paling berkesan yang album pertama ya. Karena itu pertama kali saya booming keluar seperti itu ya. Dan juga punya kesempatan untuk bikin album solo yang selama ini saya impikan. Itu mungkin yang paling berkesan untuk saya, apalagi dengan booming Somai Bobotoh itu yang Somahe Bobotoh. Ya, Itu yang pertama ya. Pak Mangku Pastike mencanangkan yang dilarang berjudi itu. Iya. Kebetulan itu lagu itu sampai akhirnya menjadi motivasi ya di lagu Somai Bobotoh, sampai salah satu gubernur kita gitu ya, Pak Made Mangku Pastike akhirnya juga mencanangkan jangan Somai Bobotoh. Kalau di Indonesia kan itu artinya suami ya, jangan untuk berjudi. Gitu. Kesannya emosinya ada sampai penjudi gitu ya. Oke, seru banget bincang-bincang kita, nanti sesaat lagi akan kita lanjutkan lebih dalam untuk mengulik Deuli itu seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, tetap masih di Panorama 1 jam bersama Anda. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi drama sih, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai
resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Duit! Enggak, dia lapar. Mungkin karena perawatan. Emang ini dari bodinya kan kecil ya. Oke pemirsa, masih tentunya di pagi hari yang cerah ini masih dalam acara Panorama Dialog 1 Jam. Masih bersama saya Ita Grisia dan juga masih bersama artis Bali kita. Wow, seru banget untuk pagi hari ini dan sangat bangga rasanya bisa bertemu Dek Uli pada pagi hari ini ya. Dan masih tadi kita membahas, kita sudah sedikit menyentuh tadi topik tentang 10 album yang sudah ditelorkan, kemudian dirami dan akhirnya booming seperti itu. Nah, ada lagu ciptaan tadi ya yang paling menghayati atau yang paling memang diresapi selain lagu tadi Somai Botoh. Nah, boleh diceritakan seperti apa deh Uli? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, ada lagu Somai Bobotoh itu ciptaan anak Gora Kesidan. Terus ada lagu Bangku Sama Gula yang booming ya. Bangku Sama Gula. Banyak deh yang mungkin ya orang-orang suka gitu. Ada beberapa juga yang saya ciptakan sendiri. Mencoba belajar lah ciptaan lagu sendiri. Berarti selain yang pertama tadi yang Somai Botoh ada lagi ciptaan sendiri? Ada. Berarti banyak ya? Ada sekitar 10 lagu. 10 lagu ciptaan sendiri, wow. Ya, dari 10 album itu ada yang saya insertin 1 lagu, 2 lagu itu. Kalau dihitung tuh ada 10. Oh, jadi totalnya ada 10. Nah, kalau misalkan seorang penyanyi begitu ya punya inspirasi kemudian membuat, nah itu dia inspirasinya dari mana itu bisa membuat lagu dan akhirnya booming soalnya lagu-lagu Dek Uli Ya, ini? kebanyakan sih dari pengalaman pribadi karena kata orang sih emosinya lebih dapat kalau kita punya kisah sendiri kan. Kebanyakan orang bilang gitu. Ya emang benar sih. Terus dari ada dari teman-teman. Dari teman-teman. Mau Dek tolong dong bikinin kisahnya kayak gini. Udah jadi lagu gitu. Oh, berarti memang ada yang teman-teman punya kisah terus datang terus curhat terus akhirnya, ini mereka yang menginspirasi, mereka yang menginspirasi untuk bikin lagu gitu. Tapi memang dalam pembuatan video klipnya, nah nih kira-kira ada nggak yang punya kisah asli kemudian ikut saya ini menghayati gitu, ikut dong gitu, ada nggak? Selama ini belum sih. Belum ya. Berarti memang yang inspirasi dari lagu hanya jadi background aja ya, back sound kalau di lagu. Nonton di rumah. Nonton di rumah. Mereka tahu ya kira-kira kalau itu sebenarnya tahu. Oh, tahu. Karena memang orang-orang terdekat saja ya. Nah, kalau misalnya tadi ngebahas masalah juga lagu, kemudian penciptanya. Nah, lagu yang benar-benar booming yang kalau misalkan kan manggung gitu kan, kemudian ada fans yang datang. Nah, yang benar-benar best request banget tuh. Ada 2. Ada 2 yang best request. Somai dari 10 album ini? Iya, Somai Bobotoh sama Somai Momitre. itu yang pernah ada orang nangis, terus peluk, ada pernah. Sampai naik ke panggung? Enggak, mereka duduk tapi nangis itu pernah. Dulu nangis sebanjir dong. Tapi tetap masih. Itu sih yang 2 lagu itu yang paling karena nggak jauh-jauh dari kisah ibu-ibu rumah tangga ya. Sinirannya mulai pedes nih ya. Serasa udah makan cabai kita berdua sambil live ya. Tentunya yang serunya kalau memang banyak berarti yang kisahnya seperti itu.
Nah, kalau Mungkin. mungkin. Oh, tadi ditarik lagi mungkin ya. Mungkin mereka merasa seperti itu, jadi ya agak masuk ke Iya jiwa. benar. Ya namanya karena semua masalah kan tidak ada yang langsung diperlihatkan. Jadi lewat lagu lah emosinya mengalir. Ya, makanya orang bilang kan menyanyi itu adalah menghidupkan kata. Wih, makin ke dalam makin terdapat ilhamnya. Menyanyi itu adalah menghidupkan kata. Jadi kalau kita nggak bisa bicara lewat kata-kata, kita bisa bernyanyi. Jadi nyanyinya harus pakai hati, biar orang-orang itu merasa gitu. Oh, nyanyi pakai hati orang tuh merasa. Contohnya Deuli sampai nangis ketika ada orang yang datang. Oh iya, banyak. Banyak malah seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan setelah itu, setelah menyanyi, kemudian juga setelah membuat terharu, presentasinya terharu gitu ya. Terus ada nggak kira-kira perubahan yang terjadi? Perubahan. Maksudnya kira-kira, saya bener loh setelah ketemu Deuli, wis gitu. Setelah Ya mereka jadi curhat permasalahan mereka. Oh, ada yang curhat juga datangnya. Oh. Minta solusi, Mbak dulu bisa seperti ini, gimana caranya bisa survive lah gitu. Ya jadi kita seperti apa ya, motivator gitu untuk para fans. Jadi bukan hanya sekedar menyanyi, karena nyanyinya dari hati gitu ya. Untung nggak ikut nyanyi kita ya, nanti bisa buyar ini. Jangan nanti Deuli tergeser. Oh iya. Ya benar. Jangan Deuli tergeser ya. Cukup presenter aja. Oh cukup. Benar-benar punya jalan masing-masing ya. Nanti malah kita nggak jadi syuting ya. Tapi benar banget. Kalau misalkan memang udah menginspirasi, kemudian juga Deuli udah bisa buat album sampai 10 bahkan gitu ya. Terus kira-kira ada harapan nggak gitu? Harapan lain mungkin selain bisa menyanyi, atau mungkin ada harapan lain buat perkumpulan mungkin gitu kan, karena Deuli kan kalau misalkan lingkup kecil aja bilang Bali, atau mungkin ada nggak perkumpulan misalnya ada nih fans dari Bangli misalkan, ada fans dari Karangasem misalkan, terus ada fans itu kemudian dia punya harapan tersendiri gitu loh terhadap Deuli, seperti apa, ada nggak kira-kira? Kalau selama ini sih dari akun Instagram atau apa, sekarang kan udah zaman media sosmed sosial ya. Kalau untuk pertemuan fans club mungkin jarang sih mereka ini. Cuman mungkin untuk mereka minta untuk didatangi sih udah sering. Sering ya. Mau dia datang dong ke sini, kita belum pernah dapat hiburan atau apa. Mungkin itu seperti itu. Kalau untuk harapan saya sendiri sih pengennya untuk membentuk Deuli Fans Club seperti itu, nanti di setiap kabupaten mungkin kita bisa ketemu, sharing, mungkin ada keluh kesah, terus ada masukan untuk saya sendiri, kritik dan saran. Pengen sih bikin yang seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa ditanggepin ya sama fans nanti. Iya benar banget, karena kan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada begitu kan, setelah mendengarkan ini siapa tahu, bener loh Deuli ternyata punya harapan nih gitu ya, pengen buat fansnya itu suatu perkumpulan gitu, ada di berbagai daerah juga. Terus kalau misalnya continue juga gitu kan, kalau misalnya nanti boleh deh hadir di sini gitu ya, atau hadir di berbagai acara. Nah tapi kalau misalkan itu kan dari masyarakat Bali, nah apalagi kalau sekarang kan MEA nih, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah jauh banget tuh juga udah. Iya makanya karena Bali kan adalah sorotan dunia. Nah seperti apa nih sebenarnya Deuli untuk mempertahankan lagu Bali? Ya, eksistensi lagu Bali. Karena kan memang kalau ya semua lah ya, nggak cuma presenter, penyanyi, dunia keartisan itu adalah bagaimana proses mempertahankan. Nah ini dari 2010 sampai 2016, 16 tahun kurang lebih. Nah gimana ya itu Deuli? Yang jelas kita harus inovatif ya. Inovatif dalam artian membuat suatu inovasi baru untuk tetap dicintai oleh para penggemar. Maksudnya karyanya nggak itu melulu gitu loh. Jadi nggak Somahew Boto, terus dari tema musik apa segala harus diperbarui lagi supaya dari zaman ke zaman itu lagu pop Bali biar bisa bertahan, biar bisa nggak stuck sampai di situ aja gitu. Jadi fans juga merasa lagu Bali sekarang udah mulai berinovasi ya. Jadi mereka nggak bosan dengernya. Benar. Seperti itu. Nah kalau dalam proses pembuatannya, nah ini mungkin ada langsung campur tangan Deuli, tambahin aja nih, ini bagian ininya, bagian ini. Boleh untuk menghasilkan satu karya yang bagus itu harus ada sinergi antara produser, penyanyi, arranger, sama video clip maker. Jadi nggak bisa kita satu orang egois untuk maunya seperti ini, harus maunya dia aja. Kita harus bersinergi bersama. Kita mau bikin karya yang bagus, inovatif. Jadi harus sharing gitu loh. Ayo kita bikin karya yang seperti ini. Jadi satu tim itu harus kerjasama. Memang. Benar. Jadi sebenarnya apapun seperti itu termasuk di lagu Bali begitu ya. Dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana lagunya, bagaimana video klipnya. Jadi kan Deuli bukan hanya lewat suara, tapi juga lewat visualnya. Tuh seru banget ya. Makanya masih bersama saya Ita Grisa dan juga Deuli masih di Panorama
Panorama Dialog 1 Jam. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Randa. Ya, pagi hari ini masih bersama saya Ita Gresia, tentunya masih juga di Panorama Dialog 1 Jam. Tadi setelah kita jalan-jalan, setelah kita melihat tentunya panorama yang asik banget pada pagi hari ini, sekarang kita duduk santai dulu, duduk cantik gitu ya. Kita masih membahas tentang Deulik ya, duduk cantik ya, karena duduk cantik-cantik. Dan kalau tadi kita juga udah ngebahas tentang bagaimana lagu itu sendiri. Nah, sekarang lebih mendalami lagi. Banyak lagu, bahkan ada 10 lagu dari 10 album kurang lebihnya ya, telah menjadi inspirasi, kemudian menjadi satu bingkisan yang cantik. Nah, sekarang bagaimana proses dari penggarapannya? Tadi kalau misalkan ada video klipnya. Nah, tadi kan memang kerja sama tim, mungkin lokasi, konsep, model. Nah, itu seperti apa bincang-bincangnya? Sehari sebelum pembuatan klip biasanya kita meeting ya sama tim. Oh, ini kita mau bikin konsep seperti apa, karena dari jauh-jauh hari itu kan dari pembuatan lagunya aja kita udah kebayang, oh nanti video klipnya akan seperti ini. Terus kita ketemu sama orang video shootnya, terus bikin konsepnya bareng-bareng, terus ya udah gitu aja, cari modelnya di mana, terus berarti mengalir seperti apa, lokasinya di mana. Iya, mengalir begitu saja. Oke, kalau tadi lagu sudah, kemudian video klipnya pun gitu ya, yang menarik juga karena Deulik ikut berperan. Nah, itu keputusan dari mana sebenarnya Deulik ikut berperan selain ada model tentunya. Seperti apa tuh Deulik? Apa mungkin mendalami kisahnya gitu ya? Kalau biasanya saya harus langsung jadi modelnya itu biasanya itu permintaan dari produser.
kebetulan mungkin modelnya kurang bagus untuk melakoninya. Terus Penghayatannya maksudnya ya? Penghayatannya kurang mungkin menurut video direkturnya. Terus saya diminta untuk ikut, ya udah ikut gitu. Jadi kalau memang dirasa kurang perlu, ya udah lip sync aja. Oh begitu, masih bisa dikondisikan ya. Tapi sejauh ini dalam proses pembuatannya ada seperti halangan atau mungkin hambatan yang dihadapi mungkin? Selama ini sih enggak ya. Lancar-lancar aja, Stongkaro semuanya Lancar aja ya, jadi nyanyi juga lancar gitu ya. kecuali cuaca yang mungkin tidak Oh, bersahabat. efek kalau cuaca. untuk outdoor. Ya sih, masih kondisional ya. Terus kalau misalnya kita membahas tentang lagu Bali, begitu kan, Deuli kan memang terkenal sebagai penyanyi Bali yang tersohor. Wih, bahasanya tersohor ya, maksudnya dikenal lah di Bali seperti itu, bukan di luar Bali juga. Tapi pernah nggak sih Deuli gitu menyanyikan lagu di luar dari bahasa Bali, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu? Dulu sebelum saya kecantol sama lagu Bali, ya itu Kecantol lagi bahasanya. Sebelum kecantol lagi ya, Bali. soalnya dulu nggak pernah sama sekali terbayang untuk menyanyi lagu berbahasa Bali, karena dulu memang saya nyanyinya lagu pop Indonesia gitu dari pernah diajakin teman sebelum rekaman, kita dari kafe ke kafe main. Oh, sempat dari kafe ke kafe. Oh. Awal-awal baru rekaman kan belum ada yang tahu siapa sih Deuli gitu. Terus ya Itu kira-kira tahun berapa prosesnya? itu awal tahun 2000. Awal tahun 2000 ternyata Sebelum bikin album. sebelum bikin album. Oh, ternyata Dan awal-awal pembikinan album itu, album pertama, kompilasi. berarti kalau pernah mencoba di luar lagu Bali begitu ya, kemudian akhirnya menentukan pilihan, wah di sini nih jiwanya, woi di sini nih hatinya, di sini straknya gitu kalau orang Bali bilang. Karena ya. kebetulan memang waktu itu ada kesempatan dan tawaran untuk rekaman. Jadi ya terima kasih sekali ya Stongkaro ada kesempatan untuk rekaman. Itu yang sebenarnya menggiring saya untuk terjun ke dunia lagu pop Bali. Nah, terus kenapa produsernya memilih untuk Deuli dipilihkan lagu Bali? Padahal sebelumnya sudah pernah menyanyikan lagu Ikut Bali. karaoke awalnya. Ikut karaoke. Di radio, dan kebetulan produsernya itu dengar radio gitu ceritanya. Dan zaman dulu itu kan penyanyi wanita masih sedikit ya, bisa dihitung dengan jari, tidak seperti sekarang gitu. Akhirnya dia punya ide untuk bikin satu grup musik, bukan grup musik sih, grup vokal memang khusus untuk cewek-cewek aja. Oh, berarti itu bahkan mungkin tidak semua tahu ya kisah awalnya ya. Banyak sih yang tahu karena kan sudah sering ditanyakan. Maksudnya dia bikin satu grup vokal khusus Jumlahnya? cewek, jumlahnya 5 orang. Penyanyi Terus semua? kita dikumpulin dari hasil karaoke lagu Bali di radio itu. Akhirnya kita dikumpulin jadi satu. Sebelum rekaman kita dilatih dulu untuk pembagian lagunya, akhirnya baru rekaman. Nggak seperti sekarang kan, sekarang agak lebih mudah ya untuk rekaman. Kalau dulu susah banget. Itu latihan kurang lebih itu hampir 3 bulan. 3 bulan? Itu untuk berapa lagu? Cuman untuk 1-2 lagu aja. 1-2 lagu prosesnya 3 bulan sampai akhirnya rekaman. Iya, dilatih dulu kita vokalnya, dari ketinggiannya, terus kestabilan vokal, powernya, semua itu dilatih dari awal kita. Oh, berarti bukan hanya sekedar menyanyi kemudian selesai gitu ya. Ternyata memang Deuli ada proses yang panjang. Terus selain proses memang dari mengatur suara, mungkin ada jadwal khusus, mungkin lari, mungkin seperti itu, atau untuk menjaga stamina. Kalau dulu malah saya nggak pernah ini ya. Nggak pernah? Nggak. Kalau sekarang mungkin karena ya umur sudah nambah, jadi untuk mempertahankan Nambah dari 17 jadi 18? Oh, bukan. banyak banget nambahnya. Jadi baru sekarang saya berpikiran untuk ya hidup sehat, atur pola makan, olahraga. Nah, ini yang seru nih buat pemirsa di rumah tentunya. Karena kan Deuli dengan tahun dulu 2000 itu sampai sekarang eksis dan suaranya masih stabil. Nah, ini dibuktikan dari banyak memang masyarakat yang bilang pasti mengundang Deuli, yang kangen gitu loh. Kangen nih dari dulu sampai sekarang masih sama. Nah, ini dia. Kan kalau tadi mungkin dari olahraga atau ada resep-resep lain ya. Mungkin makannya ini nggak boleh nih. Kalau secara spesifik masalah makanan sih nggak ada. Sebenarnya penyanyi yang lain juga bagus-bagus ya suaranya, cuman mungkin orang-orang sudah kadung tahu nama saya sudah mungkin melekat, mungkin ya kebanyakan ya bukan gimana ya, sebenarnya penyanyi yang lain suaranya bagus-bagus, cuman mungkin ya hoki ya. Nah, benar hoki karena memang bukan itu yang
benar, bukan hanya kemampuan gitu ya, tapi memang hokinya itu ada di sana, hoki. Atau mungkin juga karena Deul itu imut-imut gitu ya. Nah, kita ngebahas masalah tadi Deul ini yang memang eksis, kemudian juga mengatur pola makan. Nah, dari mengatur pola kehidupan menyanyi, jadi mengatur sang pasangan. Nah, mengatur sang suami juga yang kebetulan salah satu anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali gitu ya. Terus dan dulunya, nah ini kan ada nih memang dulu, dan bahkan banyak yang tahu kisahnya, dulunya adalah suami seorang pelawak Bali. Nah, pelawak Bali kemudian menjadi penyanyi Bali dan akhirnya berduet dengan Deulik. Nah, itu seperti apa itu gregetnya itu, boleh diceritakan? Awalnya dia nggak kepikiran untuk terjun ke dunia tarik suara karena memang suaranya nggak bagus. Ini suaminya lagi nonton nih. Suaranya emang nggak bagus. Akhirnya saya paksa untuk ikut menyanyi karena apa? Dia kan sering terjun. Itu sudah berpasangan maksudnya? Sudah. Oh sudah. Oh setelah itu ya? Sudah menjabat juga. Karena kan sering turun ke daerah, terus saya nyanyi. Dia pengen ikut nyanyi juga, tapi mau nyanyi lagu apa harus ada bahan kan, jadi saya sarankan untuk udah kamu ikut aja duet, bikin satu lagu yang sesuai dengan karakter kamu, lucu, bikin lagu yang lucu gitu. Terus liriknya dikit-dikit gitu biar aman. Akhirnya dia mau. Awalnya dia nggak mau karena memang sadar suaranya nggak bagus. Akhirnya dia mau ikut. Itu awalnya. Akhirnya dari lagu pertama itu dia mulai mungkin merasakan efeknya karena banyak dikenal orang suka pas mungkin terjun ke masyarakat. Menambah popularitas sebenarnya. Banyak yang request dia untuk nyanyi. Akhirnya lanjut ke lagu kedua yang baru kemarin ini. Nah, lagu pertama itu boleh diceritakan seperti apa kisahnya? Judulnya juga itu seperti kisah kita sendiri ya, gimana caranya mengemas itu biar jadi lucu ya hasilnya ya seperti itu. Nah, untuk liriknya sendiri, nah karena kan ini sudah berdua sekarang, penciptaan berdua atau bagaimana? Ya mungkin yang menciptakan terinspirasi dari kehidupan kita berdua karena kita juga sering ceritakan, saya juga sering cerita tentang kesibukan suami sampai waktu mungkin sedikit untuk keluarga gitu. Akhirnya dia tuangkan lewat lagu gitu. Oh berarti memang dari inspirasi orang luar terhadap kalian berdua seperti itu ya. Tapi memang pendapatnya ini dari Deuli sendiri begitu ya, seorang suami yang memang anggota dewan, kemudian jadi pelawak, kemudian jadi penyanyi. Nah, itu seperti apa? Nanti akan kita bahas sesaat lagi. Tentunya jangan kemana-mana, masih pada Panorama Dialog 1 Jam. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih?
dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami. Maafkan kami, sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Enggak, dia lapar. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam Nuansa Pagi yang cara masih dari Bali. Kita masih pada panorama dialog 1 jam. Tadi kita udah seru banget dengan topik kita yang semakin asik. Dan kita sekarang masih membahas tentang bagaimana kisah Deulik. Bukan hanya Deuliknya aja loh yang seru, ternyata pasangannya itu suaminya semakin bertambah seru lagi. Karena awalnya adalah sebagai anggota dewan. Kemudian pelawak dulu. Boleh diceritakan mungkin dari pelawak dulu, kemudian anggota dewan, akhirnya penyanyi Bali. Nah ini nih seru banget rasanya. Penyanyi baru awal-awal nih, nggak lama dia. Cuman ikut lagu duet aja, 2 lagu. Jadi ceritanya ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena sering terjun ke masyarakat, mungkin untuk menyerap aspirasi, kebetulan dia nggak ada bahan untuk ikut kolaborasi sama saya untuk nyanyi kan, akhirnya saya sarankan untuk rekaman aja duet bareng 1 lagu aja gitu. Akhirnya dia mau, ya udah jadi. Karena kemungkinan masyarakat mungkin lebih nyampe ya. Nah iya, temanya kan memang tema kita berdua gitu, tentang seorang suami yang jadi anggota dewan terus ninggalin istrinya untuk ke Jakarta, terus jarang ketemu, seperti itu. Nah itu berarti memang kisah pribadi ya. Berarti memang mengena sekali. Nah kalau misalnya tadi udah ngebahas tentang itu, kita lanjut aja sekarang karena perbedaan dan perpisahan yang terjadi begitu ya. Akhirnya Deuli dengan sementara fokus seperti dengan lagu-lagu Bali dan perkembangannya. Nah kalau kita melihat sekarang kan zaman semakin maju. Jadi selesai syuting bisa ada yang rekam terus kemudian di-share begitu. Nah kalau zaman dulu masih zaman kaset dan itu pasti original. Nah, karena kalau bajakan nih, nah apa-apa sudah ada bajakan ya. Terus seperti apa ini Deulik menanggapi seniman Bali dibajak lagunya? Kalau zaman dulu masih zaman kaset pita itu. Kaset pita lagi namanya, cute banget ya. Yang untuk tape itu kan masih diputar di lagi ya. Zaman dulu tuh masih jarang bajakan. Malah itu dari awal Deulik masih belum ada bajakan ya? Hampir nggak ada. Seiring berkembangnya teknologi sekarang sudah ada apa ya, internet segala macam ya, itu memang mungkin sebuah konsekuensi harus kita terima dengan perkembangan teknologi. Itu seperti 2 mata pisau, saya bilang ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi kita nggak bisa terima dampak positifnya aja, negatifnya itu sudah pasti ada, kan begitu. Seperti mata pisau, wih bagus sekali kata-katanya ya. Terus ya? Ruginya sudah pasti iya ada, karena dulu sebelum ada media seperti ini luasnya kan, orang-orang kangen banget mau lihat kita, otomatis job banyak kan, orang-orang kangen lihat kita, gimana sih wajahnya Deuli, gimana sih penasaran gitu ya. Iya penasaran, jadi kita lebih sering show kemana-mana. Kalau sekarang mungkin sudah agak berkurang karena orang sekarang gratis aja udah malas nonton. Iya kan, apalagi pakai tiket. Kalau zaman dulu pakai tiket, ramenya minta ampun. Beda gregetnya gitu. Beda gregetnya. Kalau yang saya rasa sih seperti itu sih. Teman-teman yang lain juga bilang ya keluhannya kurang lebih sama gitu. Apalagi sekarang tentang pembajakan itu ya sangat merugikan sekali, karena
Kalau kita sih oke-oke aja gitu loh. Semakin dibajak ya semakin terkenal. Cuman produsernya ini yang kasihan gitu. Karena mereka kan jualannya di situ. Iya benar, ada manajemennya ya. Jadi bukan hanya sekedar artis menyanyi gitu. Bikin sebuah karya untuk mempromosikan kita, terus bikin CD, kepingan CD-nya itu kan pakai duit gitu. Sedangkan kita juga bikinnya tuh nggak instan gitu loh. Hop langsung jadi. Kita bikinnya ada proses sebulan, 6 bulan, setahun, bahkan ada yang setahun lebih gitu. Terus ada yang setahun lebih bahkan ya? Iya. Untuk menghasilkan supaya kita yakin, apalagi zaman sekarang kan masyarakat maunya kayak apa, kita kan nggak tahu ya. Jadi kita mesti mikir temanya seperti apa, style musiknya seperti apa, biar nggak rugi gitu buang duit bikin satu karya musik yang memang nggak bisa diterima, kan kita rugi sendiri. Akhirnya setelah kita keluarin terus dibajak begitu aja, kayaknya ngenes banget gitu loh. Ya sangat menyedihkan sekali. Cuman kita mau bilang apa? Ya inilah teknologi. Perkembangan zaman akan seperti itu. Nah kalau misalnya sekarang bagaimana dong cara mengatasi? Nah ini kan pasti akan ada. Butuh sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Kalau pemerintah memang serius untuk mau menanggapi itu, mungkin ada perlu kebijakannya di mana gitu kan, lebih aturannya lebih diperketat lagi. Kemudian dari sisi masyarakatnya juga, kalau iya memang ada pembajakan, mungkin bisa disikapi dengan jangan dibeli gitu loh. Walaupun ada bajakan, ya jangan dibeli. Mungkin dari situ pembajaknya mungkin akan mulai mikir untuk bikin bajakan kalau memang nggak ada yang beli. Justru masyarakatnya malah sekarang rame-rame beli yang bajakan. Jadi kan dia merasa nyaman untuk mencari uang dengan membajak gitu. Disitulah saya bilang perlu sinergi antara masyarakat sama pemerintah. Jadi kesadaran masyarakat dibutuhkan dan juga aturan yang lebih diperketat lagi oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan kami para musisi gitu. Nah berarti kalau misalkan kita melihat tentang pemerintah, nah sejauh ini sebenarnya apa yang sudah diberikan pemerintah untuk seniman Bali? Nah seperti apa sebenarnya yang sudah dirasakan langsung? Kalau dari pemerintah sendiri sih Pemprov Bali udah luar biasa sekali. Mungkin ada beberapa acara yang memang mengkhususkan dilibatkan seperti Hot Kota, Hot Kabupaten juga kita sering dilibatkan, tapi mudah-mudahan saya harapkan kembali untuk pemerintah mungkin lebih supaya kita lebih merata lagi dilibatkan gitu, maksudnya nggak selalu untuk spesifik untuk artis A, artis B, mungkin lebih merata lagi biar semuanya kena gitu. Mungkin bikin acara apa gitu sesekali supaya mengundang seluruh artis Bali, artis yang baru muncul mungkin bisa dikasih ruang untuk media promosi atau apa, seperti yang saya lihat di negeri lain kan mereka dikasih ruang untuk mempromosikan albumnya, main di situ sekalian jualan CD, itu lebih dipermudah lagi, nggak dipersulit gitulah. Nah seru banget sebenarnya ya. Terus kalau misalkan sudah pemerintah nanti akan memberikan apresiasi seperti itu, kan baru dalam proses akan gitu. Sebenarnya ada, cuma belum mungkin terlalu kompleks seperti itu, masih agak terpisah-pisah. Nah kalau misalnya dari penyanyi Bali sendiri, kan ada Pramusti Bali seperti itu ya. Nah seperti apa itu perkumpulan dari penyanyi-penyanyi? Padahal ada persaingan sebenarnya, tapi masih ada perkumpulannya. Nah seperti apa itu Deuli? Selama ini sih sudah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pramusti ya. Saya rasa itu cukup bagus untuk wadah kita bertemu, temu kangen sama sesama. Tapi saya akui saya juga jarang ikut karena terbentur kesibukan, ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain lebih aktif lagi. Kalau saya sih kurang begitu ini. Iya, seru banget nanti topik-topik yang akan kita bahas ya. Tapi kalau misalnya tadi ngebahas tentang adanya perkumpulan begitu ya, atau mungkin juga di luar dari itu, ada jadwal-jadwal tertentu nggak? Itu misalkan buat teman-teman dari, selain ini memang kongko-kongko seperti itu, kalau fans-fansnya mungkin ada yang request mungkin datang. Selain tadi kita udah bahas, tapi ini yang continue gitu. Kalau secara kontinu sih enggak, belum. Malah sering kan kalau misalkan setelah ini ya, setelah konser baru kemudian mau seru gitu ya. Berarti hanya tinggal berjalan begitu saja ya. Terus kalau misalnya juga kita ngebahas tentang semua penyanyi, termasuk penyanyi yang sudah lama seperti Ulik yang udah punya nama, dan penyanyi baru. Nah ini seperti apa nih Ulik persaingannya? Atau mungkin malah saling merangkul atau malah saya rasakan sih seperti itu ya. Kalau saya merasakan sendiri, saya nggak pernah merasa tersaing atau gimana. Malah
saya rezeki udah di jalannya ya. Iya betul, udah ada yang ngatur. Kalau toh memang sekian tahun umur kita untuk mencari rezeki di sini dan eksistensi kita sudah sampai di sini, ya mau gimana lagi, mungkin harus digantikan dengan generasi yang baru. Itu saya sudah siap sekali ya. Toh saya juga sangat senang sekali gitu ada generasi baru, ada anak-anak muda lagi yang muncul lagi, ada yang biar eksistensi Lagu Pop Bali itu nggak pudar gitu. Gimana caranya bisa tetap terus eksis? Benar, karena memang juga dulunya Deuli waktu pertama datang sebagai Lagu Bali juga senior juga seperti itu, begitu ya, tetap Saya juga merangkul. bukan siapa-siapa dulunya. Begitu ya. Terus kalau misalkan anak-anak muda Bali begitu ya, kalau masalah genre, nah atau soal aliran, nah itu nanti akan kita bahas. Karena kan anak muda zaman sekarang nggak cuma membahas lagu Bali seperti Deuli yang middle slow gitu ya, beatnya juga yang santai, relax, tapi ada juga kan yang lagu Bali tapi tipenya yang rock. Nah, seperti apa itu Deuli menghadapinya? Dan kita akan ngebahas lagi sampai kita jalan-jalan dulu. Nah, ayo coba kita lihat-lihat dulu teras ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Dialog Panorama 1 jam. Kita jalan-jalan dulu. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
gaya mas. Tapi ada yang yoga juga ternyata di belakangnya. Loh. Ya mas banget. Ya seru banget ya bincang-bincang kita sambil jalan-jalan hari ini sama Dek Uli tentunya di pagi hari, dan juga banyak aktivitas ternyata di sini ya. Selain kita juga yang bincang-bincang cantik. Nah, kalau kali ini kita berdiri cantik ya, karena yang berdiri cantik-cantik, dan tentunya masih pada panorama dialog 1 jam. Dan nggak terasa banget nih sebenarnya kita sudah mau di segmen terakhir, tapi kita masih penasaran sebenarnya kalau tadi kita ngebahas masalah aliran-alirannya. Nah kalau anak muda kan banyak tuh yang memang lagu Bali tapi alirannya berbeda dengan Dek Uli. Nah seperti apa Dek Uli ini menanggapi? Saya rasa itu satu kemajuan ya untuk lagu Bali, karena dulu kan masih jarang ininya. Jarang peminat seperti itu ya? Jarang peminat, terus musiknya, stylenya mungkin masih itu, masih lagu pop gitu kan, lagu Mandarin apalagi, terus yang lebih tradisi kan gitu. Benar. Sekarang sudah semakin banyak ininya, aliran musiknya, terus genrenya, variannya, rasanya, kalau makanan gitu ya. Gitu. Jadinya suatu kebanggaan tersendiri untuk saya, karena lagu Bali itu sudah mulai berkembang pesat. Berarti tidak ada masalah sama sekali ya, malah bangga. Karena musik itu kan universal, mau dijadiin apa aja dia masuk gitu, walaupun bahasanya apa. Yang penting yang main kan rasa. Yang main kan rasa gitu ya, rasa-rasanya enak didengar dan ada nggak terlalu yang nyeleneh banget gitu kan, yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan alur. Berarti ya bebas tapi berbatas, yang sampai kebablasan seperti itu. Nah kalau misalkan lagu Bali memang udah sekarang banyak lapisan bahkan ya, jadi bukan hanya Dek Uli, terus kemudian juga anak-anak muda, bahkan yang muda-muda anak SMP juga suka nyanyi lagu Bali. Nah menurut Dek Uli sendiri nih pribadi, sebenarnya lagu Bali ini ada tidak unsur-unsur yang ternyata bisa membudayakan? Nah membudayakan bahasa Bali dan termasuk tradisi kemudian adat Bali. Ada banget, karena kan dari namanya juga lagu pop Bali gitu kan, artinya bahasa kita harus memang pakai bahasa Bali kan, seperti itu. Apalagi sekarang kan anak-anak muda udah mulai bukan lupa sih, udah mulai kebiasaan untuk tergerus arus. Iya, bahasanya kadang dilupakan. Nggak jauh-jauh cari contoh, anak saya sendiri aja suka, Mama ini bahasa Bali ini artinya apa sih? Nah sudah mulai. Nah di situ saya mulai takut nih, jangan-jangan nanti kalau nggak beberapa tahun ke depan ya. Iya, bahasa Bali itu mulai terlupakan gitu. Sekarang aja seperti sekarang nih bikin lagu anak-anak muda sekarang kan kadang bahasanya nyampur gitu. Iya benar, lebih banyak menyampur malah. Ya, memang nggak salah sih, karena mereka nggak tahu kalau ini di bahasa Bali kan jadi apa gitu. Jadi supaya lebih easy listening, akhirnya mereka memasukkan unsur bahasa Indonesia dicampur sama bahasa Bali kan, seperti itu. Tapi sepanjang memang sepanjang jalan kenangan, bukan sepanjang nggak aneh ya? Iya nggak aneh, terus ya masih bisa didengar sama telinga kita, ya nggak masalah sih sebenarnya, cuman asal jangan keterlaluan aja gitu. Asal jangan keterlaluan. Tapi kalau misalnya Dek Uli sendiri yang memang masih pada jalur yang sama dari awal sampai akhir, jalur dan genrenya sama. Nah menjaga kreativitasnya. Kalau tadi kan anak muda udah kreativitas tuh, lagu Bali yang bilang jeng 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 seperti itu. Atau tadi ada lagu Bali Indonesia. Seperti apa Dek Uli? Saya bilang untuk tetap eksis kita harus jadi diri sendiri, nggak mengikuti arus. Sekarang ngetopnya apa kita ikut, terus udah deh identitas kita terlupakan. Seperti saya sekarang masih tetap bertahan di jalur melankolis, walaupun melankolis ya. Tema melankolis. Ya, tetap bertahan di jalur lagu pop Bali kan, seperti itu. Walaupun mungkin musiknya yang agak bervariatif, tapi kita tetap di karakter kita sendiri gitu, nggak loncat kemana-mana. Itu yang bikin orang bingung kan kadang-kadang. Kemarin dia nyanyi lagu pop, sekarang malah nyoba ke lagu rock, padahal itu maksain banget kan gitu. Nah seperti itu, maksain, terus tukang soundnya sakit telinga juga. Iya, kita harus tetap pertahankan identitas kita, karakter kita seperti apa, itulah salah satu dan bangga pada diri sendiri ya. Bangga, jangan jadi aduh kayak merasa kurang pede, ada yang baru nih ikutan jangan seperti itu ya. Terus kalau tadi masalah melankolis, nah tema, walaupun lagu melankolis, tema kan bisa berubah-ubah. Nah Dek Uli ini temanya soal cinta saja, atau mungkin soal kehidupan, atau tadi juga kan suami karena turun ke masyarakat berarti kan sosial. Nah seperti apa nih tema dari lagu-lagu Dek Uli itu sendiri? Kalau tema nemu gitu aja ya, karena kan ide kita nggak tahu besoknya mau seperti apa kan, seperti itu. Karena masalah iya permasalahan sosial itu kan berubah-ubah. Oh ini zaman sekarang ngetrennya ini gitu, kita bisa ambil dari situ. Kemarin juga saya coba bikin satu album, itu album religi,
Album religi. Itu bukan dalam menyambut hari raya? Oh bukan ya? Biasanya memang cita-cita. Memang cita-cita? Ya pengen bikin satu album religi karena satu album full itu berapa lagu? Berapa ya? 8 lagu. Itu 8 lagu semua lagu religi? Ya. Itu bercerita tentang pura, kecintaan terhadap orang tua, terus cintaan terhadap Tuhan, macam-macam isinya. Ya sesama juga, lingkungan. Yang jelas juga. tema cintanya lebih mengarah ke orang tua. Cinta kalau di Hindu itu ada Parayangan, Palembangan, Pawongan, Terhita Karana. Jadi lengkap sekali. Jadi bukan hanya tentang kehidupan, cinta-cintaan. Memang sengaja untuk memilih tema yang lain. Nah, kalau tema yang lain ini sepertinya boleh diceritakan juga, gitu ya. Di akhir segmen ini, kenapa kemudian bisa memilih? Memang ada cita-cita. Selain cita-cita, terus kan ada discuss dengan tim. Ya. Nah, tim ini responnya seperti banyak apa? pertimbangan sih sebenarnya karena kan mungkin segmennya agak berbeda jauh kan dari cinta. Iya, lumayan. Walaupun cinta juga, tapi cinta lingkungan, cinta Tuhan. Awalnya produser saya sendiri juga nggak berpikir dua kali, agak ragu. Bisa nggak sih? Akhirnya setelah kita coba dikeluarin, terus diterima banget sama masyarakat. Langsung diterima berarti ya? Iya. Tidak ada respon negatif ya, malah positif ya? Positif sekali. Nah dari situ kita ketagihan untuk kita bikin the next album. Masih ketagihan langsung ya? Iya, karena kan saya juga seperti yang saya bilang tadi harus berinovasi kan seperti itu. Akhirnya bikin tema apa ya biar beda, nggak cinta melulu, nggak masalah sosial melulu. Oh akhirnya saya kepikiran untuk bikin album religi gitu. Oh akhirnya bikin album religi. Nah tapi kalau kita melihat biar beda aja karena memang selama ini saya lihat belum pernah ada penyanyi pop Bali yang bikin tema lagu seperti itu religi. Satu album full. Kalau 1-2 lagu sih mungkin ada ya, tapi satu album full itu belum pernah. Wow, mantap. Jadi harapannya terhadap semua album nih sekarang ya, berarti dari 10 album itu ada 1 album religi. Nah, harapannya dari 10 album, kemudian harapannya juga dari untuk masyarakat yang menyaksikan, bahkan juga yang udah ngefans dari zaman dulu. Kalau lihat di Ulik tuh TV langsung di zoom gitu. Kalau TV-nya kecil jadi besar ya. Nah, harapan itu seperti apa? Semoga masyarakat Bali khususnya yang pencinta lagu pop Bali tetap mencintai karya musik pop Bali dengan cara gitu ya? Tidak membeli bajakan. Sekali lagi tidak membeli bajakan. Iya benar kan. Kalau memang aturannya belum ada, lebih baik kita yang bergerak untuk memerangi pembajakan itu gitu. Supaya apa ini perang? Oh enggak ya. Supaya kita musisi itu tetap bisa berkarya, tetap bisa bikin album lagi dan lagi ya. Jadi masyarakat sendiri harus sadar, jangan beli yang bajakan. Jadi sebenarnya Deuli ingin menjadi artis yang memang sebagai inspiratif begitu ya. Jadi jangan Astungkare bisa menginspirasi. Karena memang kalau memang dari diri sendiri tidak membeli ya. Jadi semoga nanti kok nggak laku ya dagangannya. Ya udah nggak usah membajak lagi ya. Ya di akhir segmen kita akan mendengarkan nih harapan dari Deuli tadi udah. Kemudian terus pesan untuk generasi muda, pesan untuk penyanyi Bali atau yang ngefans sama Deuli seperti apa nih pesan-pesannya? Silahkan Deuli. Ya pesan saya cuma satu, tetap cintai budaya lokal kita dan khususnya lagu pop Bali supaya tetap eksis. Kemudian jangan sekali-sekali beli yang bajakan, tolong beli CD yang original. CD original harus original. Aduh, seru banget ya 1 jam tapi kita greget banget ngomong sama Deuli karena memang artis yang dari bahkan bisa menjaga stabilitas nama seperti itu ya Deuli ya. Semoga kedepannya semakin lancar hidupnya dan juga semakin sayang keluarga juga. Dan kayak lebih manis lagi perjumpaan kita kalau di akhir kita pakai nyanyi. Tapi nyanyi jangan sama-sama, nanti malah buyar ya. Jadi kita langsung aja. Ini dia Deuli. Lagu yang dipilih apa Deuli? Bangkong sama gula aja kali ya? Bangkong sama gula ya. Silakan Deuli. Bali di jane, Bali di jane, Bali ngudang nih, deselingkuh nah, denyen nakal nah. Gitu tiang tetep ngentenin Bali bangkung sama gula klingkang klingkung jalan mula gitu tiang nelponin Bali selesai. Yeay, hampir kita ikut keceplosan buat nyanyi. Nanti kalau ikut nyanyi nanti
seru lagi jadinya ya. Oke, seru banget ternyata, nggak cuma denger gitu ya lagunya, ternyata live-nya pun pemirsa dimanapun berada suaranya renyah gitu ya. Tapi memang benar, buktinya kan eksis seperti itu. Dan sayang sekali waktu 1 jam harus berakhir sampai di sini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak buat Dek Uli sudah bersedia hadir. Tentunya jangan kemana-mana, tentunya pemirsa kakak saksikan terus tentunya Panorama Dialog 1 jam. Dan saatnya saya Ita Grisya dan juga Dek Uli gitu ya, pamit undur dan kita tutup dengan Paroma Santi, Om Santi 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 Om. Bye bye. Ya, terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol dulu Dek Uli sebelum pergi gitu. Nanti ada kode baru kita selesai. Nah, ada kode dulu baru kita pergi. Ngobrol-ngobrol dikit. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Rangga.